Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, dan pada hari ini kita akan kembali update mengenai on-chain analysis. Mungkin update-nya ini setelah terjadi rally yang cukup signifikan kemarin dilakukan oleh Bitcoin, ya. Nah, jadi kita hari ini akan coba ngintip secara on-chain apa yang dilakukan oleh para bandar, retailers, dan miner. Plus juga tentunya para futures trader yang seringkali membuat market juga bergejolak dengan ekstra, ya. Oke, nah tetapi sebelum kita mulai, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi, ya. Lalu sebelum kita masuk, seperti biasa juga gue akan coba jelaskan sesingkat mungkin apa itu on-chain analysis. Karena on-chain analysis ini bukanlah segmen yang daily untuk di TCI. Jadi kemungkinan besar buat lo yang nonton di CWT, nggak semua sudah pernah mendengar mengenai on-chain analysis kita, ya. Oke, jadi on-chain analysis ini adalah suatu analisa yang khas dan spesifik untuk dunia cryptocurrency. Ini menganalisa apa? Ini menganalisa data blockchain. Yang paling sering gue pakai adalah data dari Bitcoin. Kenapa? Karena korelasi Bitcoin dengan altcoins itu cenderung positif. Ya, maka dari itu Bitcoin naik, ya cenderung alts naik gitu. Ya, tinggal naiknya lebih cepat atau enggak, ya we'll see gitu. Tapi intinya apa? Data blockchain itu simpelnya adalah bukan data, lebih tepatnya blockchain itu sendiri adalah suatu ledger. Tetapi apa perbedaannya dengan ledger perbankan? Perbankan itu ledgernya sistemnya centralized. Jadi semua data mereka yang pegang gitu ya. Makanya mereka bisa melakukan koreksi dan lain-lain. Tetapi kalau datanya itu kejebol, ya udah berarti semuanya compromise. Kalau Bitcoin itu versi decentralized-nya, siapa yang menjaga si sekuritas dari blockchain itu sendiri? Nah, para miners yang memverifikasi transaksi dengan mining power mereka begitu ya. Nah, data dari blockchain ini tidak bisa diganggu gugat karena sistemnya terdecentralized. Jadi, contohnya adalah transaksi pertama di blockchain Bitcoin itu terjadi antara Halvini dengan Satoshi. Lebih tepatnya dari wallet Satoshi dia kirim Bitcoin ke Halvini begitu. Nah, itu tidak bisa diganggu gugat. Mau sampai hard fork berapa kali pun Bitcoin itu akan menjadi transaksi pertama di blockchain dari Bitcoin dan hard forknya ya. Maka dari itu datanya jadi immutable, tidak bisa diganggu gugat. Nah, tentunya data yang tidak bisa diganggu gugat itu menarik untuk kita analisa dan kita bisa melihat pergerakan para bandar, retailers, miners dan lain-lain ya. Nah, itu yang mungkin bikin orang-orang tertarik karena kasarnya on-chain ini adalah suatu tool untuk melihat pergerakan bandar gitu ya, kan orang-orang Indo suka banget bandar. Nah, tetapi justru lucunya dari on-chain ini menunjukkan bahwa para retailers, bandar, dan miners itu nggak selalu benar. Kadang-kadang mereka akumulasi di tempat yang salah, TP di tempat yang salah, dan seterusnya. Jadi intinya on-chain analysis ini bukanlah pengganti TA. Kalau udah ngerti on-chain berarti nggak perlu lagi baca TA, nggak perlu lagi fundamental. No, tetap perlu pakai tiga-tiganya biar lebih akurat gitu ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke Bitcoin Exchange Net Flow. Kenapa Net Flow? Karena Net Flow ini adalah selisih ya. Selisih antara inflow kurangnya outflow. Kalau orang cuma bahas outflow atau inflow aja, itu kurang tepat. Karena kalau lu ngomong, lihat nih banyak outflow pada hari ini. Tapi inflow-nya ternyata lu nggak cek dan lebih banyak, sama aja bohong lu ngeceknya ya. Makanya kenapa kita bahasnya Net Flow. Cara pemakaian seperti apa? Gampang banget. Di sini ada bar. Bar hijau dan bar merah. Biasanya hijau kan bullish. Nah, ini enggak. Hijau ini malah bearish. Merah ini malah bullish. Kenapa? Hijau ini menunjukkan inflow. Inflow artinya apa? Ada Bitcoin yang dikirim dari wallet. Ya, kenapa tahu wallet, Bang? Karena ini data exchanger. Kalau dikirim dari exchanger ke exchanger nggak keluar di sini, begitu ya. Nah, jadi ini ada pengiriman dari wallet, hot wallet atau hardware wallet ke exchanger. Pertanyaan gua satu, kalau lu ngirim dari hardware wallet ke exchanger, kira-kira mau diapain? Kemungkinan besar, possibility terbesarnya adalah mau dijual. Maka dari itu ini adalah selling pressure. Biasanya kalau terjadi seperti ini akan ada penurunan seperti di sini. Selalu nggak? Nggak juga gitu ya. Kalau kita di sini ada inflow, tetapi cenderung stagnan harganya. Nah, tetapi di waktu bersamaan juga kita bisa di sini terjadi inflow besar, turun nggak? Turun. Gitu. Jadi ada korelasi tapi nggak bisa 100% korelasinya. Nggak ada yang korelasi 100%. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini ya, saat Bitcoin drop nih. Bitcoin drop pada tanggal 7 Oktober itu terjadi inflow yang signifikan sebesar 8.185
Bitcoin ya. Nah, kita bisa di sini para retailers dan bandar ada yang ngebuang Bitcoin dengan cukup besar, terutama di tanggal 7. Tanggal 9 juga lumayan lah, 4.000 setengahnya. Setelah itu apa yang terjadi? Drop. Kemungkinan besar drop ini bukan cuma karena bandar doang ya, tetapi ini juga kemungkinan besar karena terjadi short squeeze ya. Bukan short squeeze tapi long squeeze ya. Nah, setelah itu kita bisa lihat di sini tanggal 11 sampai tanggal 12 ya, terjadi lagi lebih banyak inflow. Tetapi kalau kita lihat selama 3 hari ini walaupun banyak inflow, harga Bitcoin nggak turun. Nah, sepertinya para bandar dan retailers berubah taktik nih. Karena pada tanggal 14-nya sepertinya mereka nggak jadi menjual dan tiba-tiba melakukan outflow besar-besaran. Dalam sehari dia outflow sebesar 20.000 BTC. Ya, arguably 20.000 setengah ya, 20.400-an lah BTC, really big ya. Dan ini menyebabkan apa? Market naik ke atas. Jadi kita bisa lihat di sini sepertinya para bandar dan retailers cukup berpengaruh membuat Bitcoin rally dengan cukup signifikan ya pada tanggal 14 Oktober kemarin ya, karena kalau kita lihat setelah tanggal 14 harga naik dan lanjut naik ke atas gitu. Oke, ini data dari bandar dan retailers. Sekarang kita bahas data miners ya, sama percis, sama-sama net flow, cuman ini ngambilnya itu dari wallet-wallet yang berhubungan dengan mining pool gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini para ini dari tanggal berapa? Ya, sudah benar ya. Para para miners ya. Para miners di tanggal 7 Oktober kemarin juga melakukan inflow yang cukup besar. Jadi mereka sama kayak bandar dan retailers. Mereka cenderung melakukan inflow di daerah 7 dan tanggal 8 Oktober. Nah, setelah itu bedanya para miners itu malah langsung akumulasi nih di tanggal 10. Tanggal 10 akumulasi, tanggal 12 akumulasi, tanggal 13 akumulasi. Walaupun dengan jumlah yang nggak terlalu besar. Nah, jadi setelah itu dia mulai naik tapi dia langsung inflow di sini. Jadi bisa dibilang untuk para miners ini dia masih sedikit galau di sini sepertinya ya. Nah, perbedaan dari miners ini tentunya seperti yang kita tahu dia harus ambil beberapa dari Bitcoin yang mereka sudah hasil mining gitu. Kenapa? Karena mereka ada overhead cost gitu. Jadi ya tentunya akan ada sedikit perbedaan sifat dengan bandar dan retailers ya. Tapi intinya apa? Saat dia drop ke daerah 26.000 ya 26.000 pertengahan di sini ya, dia melakukan akumulasi para retailers, bandar dan miners gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ya terjadi gejolak yang ekstra ini dibantu dengan leverage? Nah, sebelum kita masuk ke situ, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan pada hari ini Bybit sedang ada event yang cukup baru ya. Ini berlangsung dari tanggal 25 September sampai tanggal 20 Oktober. Di sini kita bisa menangkan berbagai macam hadiah. Yang pertama, token senilai 6.600 USD, ada MacBook, iPhone 15 dan juga motor Honda ya. Seperti apa event ini kita langsung bahas saja ya. Seperti yang gue bahas tadi, grand prize-nya adalah satu motor Honda, dan juga ada satu MacBook Pro, MacBook ya, dan juga ada satu iPhone 15 ya. Nah, cara penggunanya seperti apa? Super simple, ini cara bermainnya seperti Wheels of Fortune ya. Tinggal kita dapatkan tiketnya, kita klik mulai dan dia langsung otomatis mutar. Dan ini hanya untuk di Indonesia saja, jadi buat lo yang di luar dari Indo sayangnya tidak bisa mengikuti event ini ya. Dan hanya untuk pengguna yang sudah ter-KYC di akhir acara. Jadi pastikan buat lo yang mau ikutan acara ini KYC dulu ya. Nah, satu peluangnya ini sangat simple buat orang-orang yang masih baru pertama kali pakai Bybit ya. Lakukan deposit perdana dan juga deposit perdananya lebih dari 100 USD, lo bisa mendapatkan satu peluang untuk undian berhadiah. Selain itu juga buat lo yang perdagangan derivatif lebih dari 50.000 USD, secara volumenya juga bisa mendapatkan satu peluang. Satu peluang lagi apabila menembus 100.000, menembus 500.000 dan menembus 1 juta USD bisa mendapatkan 2 peluang dan seterusnya. Ya, jadi mungkin yang paling gampang ini ya, buat lo yang belum punya akun di Bybit boleh pertimbangkan untuk ikutan event ini ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke Bitcoin Estimated Leverage Ratio dengan data all exchange ya. Jadi estimated leverage ratio ini adalah suatu rasio antara open interest dibagi dengan coin reserve. Bahasa simpelnya adalah garis ungu ini makin tinggi makin besar leverage-nya. Nah, biasanya dua hal yang paling sering terjadi adalah kita bisa melihat possibility short squeeze atau long squeeze. Tapi di waktu bersamaan juga kita bisa melihat satu fenomena di mana satu aset ya, bukan cuma Bitcoin ya,
untuk contoh hari ini paling gampang kita masukin Bitcoin aja ya. Dia meningkat dengan harga naik ke atas. Berarti artinya dengan harga ini meningkat ke atas banyak yang memegang posisi tertentu ya, posisi long terutama ya. Oke, jadi pertama short squeeze seperti apa? Untuk short squeeze itu contohnya seperti di sini ya. Jadi kita bisa lihat estimated leverage ratio meningkat ke atas, tetapi tiba-tiba turun dengan cukup tajam dan harga meningkat ke atas. Artinya posisi short yang ada di sini nih ya, posisi short yang ada di sini terkena squeeze ya. Jadi posisi mereka ini bangkrut ya, kena liquid sehingga selling pressure berkurang dan harga meningkat ke atas. Ya, ini biasa sekali lagi ditunjukkan dengan estimated leverage ratio yang turun ya. Nah, kebalikannya long squeeze tinggal kita balik logikanya ya. Seperti di sini. Jadi dia harga drop bersamaan dengan estimated leverage ratio. Artinya posisi long di sini kena squeeze sehingga dia turun. Jadi vice versanya dari short squeeze. Nah, sekarang kita coba lihat apa yang terjadi dalam beberapa ya minggu terakhir lah ya. Kalau kita lihat dari tanggal 7 Oktober di sini dia itu secara leverage mulai berkurang ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan ya di sini saat dia drop lumayan signifikan dari angka 28 ke 27 pertengahan, di sini estimated leverage ratio mulai turun. Artinya beberapa posisi long di sini kena kena long squeeze ya, mulai turun ke bawah. Nah, tetapi kalau kita di sini tiba-tiba di pertengahan estimated leverage ratio mulai meningkat lagi ke atas. Artinya banyak trader yang mulai membuka posisi short di sini ya. Buka posisi short dia turun ke bawah sehingga di sini membuat si estimated leverage ratio meningkat dan harga turun ke bawah. Nah, sekarang kalau kita lihat ternyata kembali lagi ada peningkatan estimated leverage ratio dengan peningkatan harga. Artinya selain dari posisi spot, selain para retailers, bandar, dan miners melakukan akumulasi, bisa dibilang peningkatan ini pun terjadi karena memang ada leverage yang bertambah di markets. Ya, jadi ada satu resiko yang sedikit berbahaya, terutama di angka 28.000. Ya. Ada kemungkinan para posisi long ini bisa mengambil bisa TP kesannya ya, bisa TP di daerah 28.000. Karena kalau kita lihat secara TA-nya, 28.000 ini sudah beberapa kali menjadi resisten bagi Bitcoin. Maka dari itu, ada possibility long squeeze lagi ya. Jadi siap-siap, hati-hati buat lo yang punya posisi long mungkin ya. Kalau sampai dia 28.000 gagal tembus, ada kemungkinan long squeeze gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk estimated leverage ratio. Sekali lagi, intinya hati-hati ada kemungkinan bisa terjadi long squeeze. Dan selanjutnya itu kita akan masuk ke ini, MVRV ya. Nah, MVRV ini simple banget. Cara penggunanya tuh bisa dibilang sama persis seperti kita menggunakan RSI. Tetapi tentunya cara menghitungnya berbeda ya. Jadi di atas titik-titik merah ini atau di atas dari 3,7 artinya dia overbought. Di bawah dari titik-titik 1 ini artinya adalah dia oversold ya. Buat elu yang sudah di cycle kemarin menggunakan MVRV, senyum-senyum sendiri ya. Karena akumulasi di 3.000, TP beberapa kali di sini ya. TP di 39.000, TP di 46.000, TP di 55.000 dan terakhir itu TP di 61.000. Jadi nyaris dapat pucuk ya. $3.000 ya. Topnya itu TP-nya di 40 ribuan sampai 60 ribuan. Gak main-main profitnya ya, itu literally ribuan persen. Nah, buat lo yang sudah akumulasi nih dari di zaman di sini, karena kali ini lebih lama ya. Dia itu di bawah dari titik-titik 1 ini cukup lama beberapa bulan. Tetapi di masa-masa ini adalah masa-masa kalau lo lihat Wall Street cheat sheet, ini adalah masa-masa anger di mana orang-orang itu lagi muak dengan BTC. Wah, semua artikel jelek tentang BTC. Jadi banyaknya nggak beli orang-orang di sini. Walaupun ada lah beberapa yang bilang thank you bang, gue beli waktu di 15.000, di berapa ribu nih waktu di bawah dari MVRV. Tetapi sayangnya kondisi sekarang sudah di tengah-tengah begitu. Jadi ini udah bukan lagi the best place to buy ya. Tetapi buat lo yang sudah ketinggalan atau kemarin takut beli nih waktu di bawah dari 1, ya nggak apa-apa, lu bisa beli, lu bisa akumulasi dengan cara lain, yaitu dengan cara technical analysis. Nah, lu itu bisa nonton di DCWT gitu ya. Dan tentunya kita akan terus update mengenai on-chain ini, sudah semakin mendekati ke atas ke 3,7, tentunya kita akan bahas untuk mulai melakukan TP berkala ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk on-chain kita pada hari ini. Seperti biasa gue ingatkan,
aturan ini ya, 3 aturan emas nih untuk investasi bukan cuma di kripto sebenarnya, di semua market. Yang pertama, pakai uang dingin. Jangan maksain pakai uang panas apalagi ngutang gitu ya. Hancur. Itu kayak 90% hancur ya. Yang kedua adalah jangan over leverage. Boleh nggak trading futures? Boleh, boleh. Tetapi jangan sampai nih ya posisi spot jangka panjang lu jadi rusak karena lu paksain ya. Wah, revenge trading dan seterusnya ya. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang ya. Kripto ini masih sangat-sangat muda. Bahkan Bitcoin pun yang kesannya udah kayak dino gitu ya. Kalau orang-orang kripto tuh ngerasa, wah BTC terlalu lamban dan lain-lain. Padahal BTC kalau kita lihat sebagai aset kelas ini masih sangat muda. Jadi kita harus punya mindset jangka panjang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk oncoin kita pada hari ini. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca TA, chart, dan hal-hal lain, bisa juga kita klik di sini tutorials with Toshi. Ya. Dan buat lo yang belum memiliki akun ya, di berbagai macam cryptocurrency exchange, bisa klik di bawah ada link kita, lo bisa pilih sendiri. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.